Dia tidak akan sombong, dia tidak akan angkuh, dia tidak akan merasa lebih besar, karena hatinya sudah dibersihkan dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat, karena sudah mengkaji-kaji kitab-kitab tasawuf. Man safa qalbuhu lillah, takhalli, kosongkan dari hasad, kosongkan dari dengki, kosongkan dari takbur, kosongkan diri dari merasa hebat. Tahalli, setelah hati bersih, diisi dengan zikir, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah, diisi dengan ridho. Setelah tahalli, barulah Allah berikan tajalli. Ini nampaknya Abdul Somad yang ceramah, tapi sebenarnya yang di hadapan Abdul Somad ini adalah didikan tuan-tuan guru. Habis maghrib ke isya ngaji fikih, kerukunan, lalu kemudian meningkat lagi bahasa Melayu, tulis Arab, lalu kemudian baca matan takrib, setelah khatam matan naik Fathul Qarib, setelah Fathul Qarib baca syarahnya Natut Talibin, setelah itu baca mahalli, setelah itu sudah bisa baca sendiri. Saya mau fikih yang lain lah, baca fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, ditulis oleh Imam Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Saya mau yang lebih besar Pak Ustaz, yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dia tidak akan goncang dengan mazhab Hanafi, tidak akan goncang dengan Maliki, karena pondasinya sudah kuat. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan tasawufnya juga kuat. Dia tidak akan sombong, dia tidak akan angkuh, dia tidak akan merasa lebih besar, karena hatinya sudah dibersihkan dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat, karena sudah mengkaji-kaji kitab-kitab tasawuf. Man safa qalbuhu lillah, takhalli, kosongkan dari hasad, kosongkan dari dengki, kosongkan dari takbur, kosongkan diri dari merasa hebat. Tahalli, setelah hati bersih, diisi dengan zikir, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah, diisi dengan ridho. Setelah tahalli, barulah Allah berikan tajalli. Tahalli kita yang buat, tahalli urusan kita, tapi tajalli bukan urusan kita. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa bapak berprestasi lalu diberikan piagam penghargaan, itu bukan permintaan kita, itu bukan pesanan dari kita, itu hadiah dari pejabat tinggi. Begitu juga dengan tajalli, Allah yang memberikan cahayanya. Makanya Imam Al-Ghazali tidak mendapatkan itu ketika dia menjadi rektor Universitas Nizamiyah di bawah Sultan Nizamul Muluk. Imam Al-Ghazali tidak mendapatkan itu ketika dia menulis kitab-kitab fikih, tapi dia menemukan itu di mana? Ketika berpetualang menghilangkan angkuhnya, egonya, sombongnya, menghilangkan rasa sum'ahnya, merasa takburnya. 11 tahun berpetualang, berkeliling kampung, masuk desa, keluar negeri, sampai akhirnya Allah memberikan cahaya ma'rifah. Ketika Imam Al-Ghazali ditanya, "Hai Ghazali, ya, apa ma'rifah itu?" Apa kata Abu Hamid Al-Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdih, cahaya yang ditembakkan Allah ke hati seorang hamba. Mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya itu insyaallah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'alni nura. Dalam riwayat lain, waj'alli nura, jadikan aku cahaya. Nurun ala nur. Kenapa hari ini Bapak Ibu bisa melihat Abdul Somad? Karena ada cahaya. Karena ada cahaya atau karena ada mata? Oh, bukan karena cahaya Ustaz. Kami bisa lihat Ustaz Somad karena ada mata. Oke, yang mengatakan bisa melihat karena ada mata, yang mengatakan bisa melihat karena ada mata, nanti malam jam 12 datang ke sini, matikan lampu, buka mata. Pak pengurus masjid, tolong kami izin nanti malam mau datang ke sini jam 12 malam, matikan semua lampu. Untuk apa? Ngetes ucapan Abdul Somad, bisakah melihat dengan mata tanpa cahaya?
Nanti malam jam 12 malam matikan lampu semua, buka mata, insya Allah nabrak tiang. Tapi ada orang yang tidak punya mata, mohon maaf, matanya tidak melihat, tapi terang benderang Al-Quran itu bisa dia baca. Kenapa? Karena melihat bukan karena mata, tapi karena ada cahaya. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya sampai Jumat berikutnya. Itulah makanya kita disuruh baca surat Al-Kahfi hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, supaya sampai Jumat berikutnya bisa membedakan mana ustadz, mana dajjal, mana alim, mana alim. Karena Google tidak bisa membedakan itu, karena Syekh YouTube tidak bisa membedakan itu. Maka kita perlu berada bersama orang alim, karena bisa mereka membedakan mana bisikan setan, mana waswasah, mana ilham. Berilmu, bersanad, minta ijazah dari habaib, dari al-ulama warasatul anbiya. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah. Apakah cukup dengan takut pada Allah? Baca ujung ayatnya, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama orang yang shadiq. Mudah-mudahan duduknya Abdul Somad ini bersama orang-orang shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai Abdul Somad yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada malaikat maut, percaya kepada mati, wa kunu ma'as shadiqin, duduklah engkau Abdul Somad bersama shadiqin. Dia bilang lupa, wa mallahu bighafilin amma yaf'alu zalimun, Allah tak akan pernah lalai, tak akan pernah lupa atas perbuatan orang yang zalim. Oleh sebab itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, muhasabah diri sebelum dihisab Allah. Kalau ada pengajian, siapapun ulama, siapapun habaib yang datang ke Amuntai, datang. Pengajian maulid Nabi, duduk. Pembacaan barzanji, burdah, hadir. Karena yang ingin didapatkan turunnya rahmat, barokah, barokah, barokah. Dari mulai sebelum subuh tadi kata Pak Bupati sudah datang, sampailah sekarang pukul 10.30. Bayangkan dari subuh 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana sarapan paginya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan laparnya itu pun mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes peluh keringatnya menetes macam jagung, itu pun akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kakinya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tulis semua bekas-bekas tapak kaki, bekas-bekas tapak kaki ditulis Allah. Ustaz Somad, saya datang naik motor Ustaz, bekas-bekas ban motor. Saya nggak jalan kaki Ustaz, pakai bensin, tetesan premium dan pertamax. Saya numpang kawan Pak Ustaz, payah betul. Semuanya mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan. Alaikum bil jamaah, jaga jamaah. Ini jamaah yang sudah baik ini mesti dijaga. Karena setan sudah putus asa untuk menggoda orang Amuntai untuk menyembah pohon kayu, menyembah batu, menyembah berhala. Begitu disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Inna syaitan, sesungguhnya setan, qad ya'isa, sudah putus asa, an ya'budahul musallun. Setan putus asa menggoda orang yang sudah sholat. Setan tidak lagi menggoda bapak ibu sekalian. Hai orang Amuntai, sembahlah aku. Itu bukan level, itu level setan paling bawah. Karena orang Amuntai sudah menyembah la ilaha illallah. Tapi setan mulai naik ke atas berikutnya. Apa dia? Walakin fit tahrish, menanamkan permusuhan, perkelahian, gesekan-gesekan dalam hati. Maka kita jaga persatuan kesatuan ini, kita jaga sampai akhirnya, sampai di alam kubur pun
kita tetap mendoakan saudara kita. Mati Abdul Somad, datang beritanya dari Riau ke Amuntai. Orang Amuntai semuanya bersedih dan mengirimkan. Orang Amuntai berkirim Al-Fatihah untuk Abdul Somad di Sumatera. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah mereka kirim. Jangan baca sekarang. Kita besok masih ada jadwal hari Rabu. Sampai ke Tanjung, nyebrang ke Balikpapan, Kamis pagi baru kembali. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, akan datang ke Amuntai lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian hanya berdiri saja, aku berdiri sambil ngomong lagi. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami ini semua berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Kami bukan berkasih sayang karena uang, kami bukan berkasih sayang karena benda, tapi kami berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kebanyakan orang Banjar, betul. Abdul Somad datang dari Sumatera, Riau, orang Melayu. Kalaulah berkasih sayang karena suku, tak mungkin orang Amuntai mau datang. Siapa yang mau datang ceramah? Ustaz Somad. Ustaz Somad tuh mana bisa bahasa Banjar. Saya bahasa Banjar cuma bisa 2, ilon sama ikam. Ulon sama ikam aja, cuma 2 itu saja. Tapi mereka datang bukan karena suku Abdul Somad, mereka datang bukan karena bahasa Abdul Somad, mereka datang karena engkau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu. Dengan itu kita akan mati nanti, wa biha nub'atsu. Dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan itu juga kita akan dimasukkan ke dalam surga bersama para habaib dan ulama, bersama sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Semua doa kita dikabulkan karena Rasulullah SAW. Semua hajat kita ditunaikan karena Rasulullah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula salli wa sallim man abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi ya Allah bil Mustafa, di situ letak tawassulnya. Ya Rabbi ya Allah bil Mustafa, berkat Muhammad SAW, balligh maqasidana, sampaikan segala maksud tujuan kami. Yang belum nikah mudah-mudahan dimudahkan jodohnya, yang sudah nikah diberikan anak soleh solehah, segala hajat dunia akhirat disampaikan Allah. Waghfir lana ma madha, ampunkan dosa kami yang lalu. Ya wasi'al karami, wahai engkau yang maha luas karamah kemuliaannya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Jangan bubar karena ada doa dari ulama habaib, kita aminkan. Jaga kebersihan dan ketertiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.